Selamat pagi, kita berjumpa lagi di mata kuliah Perencanaan Pariwisata. Kita lanjutkan materi kita mengenai inventarisasi, dan kali ini kita akan membahas inventarisasi aspek sosial. Sebelum masuk pada materi inti, kita ingat lagi proses dan tahapan perencanaan yang telah diperkenalkan di perkuliahan sebelumnya, di mana ini merupakan tahapan yang sistematis, dimulai dengan persiapan, inventarisasi, analisis, sintesis, dan implementasi perencanaan. Saat ini, yang akan kita bahas adalah inventarisasi dengan fokus pada aspek sosial. Perencanaan adalah suatu proses yang dilakukan saat ini, namun implementasi dan hasilnya baru bisa dirasakan di masa datang. Karena ada tenggat waktu yang relatif panjang, maka segala perubahan yang terjadi harus bisa dipertimbangkan dan bisa diantisipasi oleh perencana. Pada dasarnya, perencana harus menyesuaikan kondisi tapak atau kawasan dengan kebutuhan manusia. Manusia merupakan unsur yang penting dalam perencanaan. Perencana akan merekayasa tapak untuk kepentingan manusia atau perilaku manusia yang direkayasa untuk kepentingan tapak. Dalam perencanaan pariwisata, elemen manusia ini termasuk di dalam penggunaan tapak atau wisatawan, masyarakat, pengelola kawasan wisata, dan pemerintah. Mempelajari aspek manusia dalam perencanaan pariwisata tidak bisa lepas dari pengetahuan mengenai perilaku manusia dan sosiologi pariwisata. Saya harap kalian semua mengingat kembali materi tersebut ya. Dalam inventarisasi aspek sosial untuk perencanaan pariwisata, yang perlu diidentifikasi adalah 1. Faktor motivasi wisatawan. 2. Faktor persepsi wisatawan dan masyarakat. 3. Faktor kepuasan wisatawan. Seluruh faktor perilaku yang diidentifikasi oleh perencana akan diakomodir dalam konsep perencanaan disesuaikan dengan tujuan dan fungsinya. Jika aspek lingkungan alaminya sangat sensitif, perencana akan merekayasa perilaku wisatawan melalui kebijakan dan desain. Jika lingkungan alaminya tidak sensitif, maka alam bisa direkayasa untuk kebutuhan wisatawan. Tentunya dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian alam dan keberlanjutan kawasan. Selanjutnya adalah faktor budaya. Budaya merupakan hasil dari proses interaksi manusia dengan lingkungannya. Wujudnya dapat berbentuk pola pikir, tata nilai, pola hidup, dan wujud fisik. Dalam perencanaan, faktor budaya dapat dikategorikan segala bentuk tata nilai, termasuk kebijakan, pola hidup, dan wujud fisik yang dihasilkan oleh manusia pada wilayah tertentu. Sehingga dalam proses inventarisasi penting sekali untuk mengidentifikasi 1. Ukuran dan tata wilayah. Bagaimana luas kawasan, garis sempadan, tata guna lahan yang diizinkan, rencana dari pemerintah daerah saat ini dan yang akan datang. Kedua, sirkulasi. Bagaimana pola pergerakan kendaraan, bagaimana pula pola pergerakan manusia. 3. Utilitas, yaitu tipe dan jenis utilitas yang ada, termasuk jumlah sarana dan prasarana. 4. Undang-undang terkait dengan kepemilikan lahan, perjanjian resmi, kebijakan yang dapat mempengaruhi di masa datang. Yang terakhir adalah lingkungan sekitar. Lingkungan yang berbatasan langsung dengan tapak atau penggunaan lahan dan fungsi kawasannya, termasuk bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Seluruh materi mengenai inventarisasi merupakan gambaran betapa komprehensifnya data dan informasi yang harus dipersiapkan ketika akan menghasilkan produk perencanaan pariwisata. Kelengkapan data ini dibutuhkan untuk antisipasi berbagai kemungkinan di masa datang, sehingga produk perencanaan yang dihasilkan dapat berfungsi dalam waktu yang panjang. Demikian perkuliahan kita hari ini.
Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.